Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Intan Syafi'iyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi, dari hadis tersebut, Nabi menegaskan pada semua orang bahwa beliau adalah orang yang paling baik sesuai namanya, yang menggunakan kata superlatif Ahmad, yang artinya paling baik, paling sempurna, dan paling istimewa. Dan dari hadis tersebut pula ditegaskan bahwa cara mengelola keluarga itu semestinya seperti Rasulullah SAW, baik dalam membina keluarganya maupun bersikap pada keluarganya. Sebab semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tercermin dari Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Tapi perlu diketahui, Nabi Muhammad itu juga menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa yang tertarik pada lawan jenis, dapat merasakan ngantuk, lapar, sehingga ia juga membutuhkan tidur dan makan. Kemudian adapun rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW itu sukses dalam membina keluarganya, yaitu karena Rasulullah sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya, yang meliputi 4 hal. Yang pertama, rupa atau fisik penampilan, yang disebut dalam hadis itu sebagai lijamaliha, yang berarti kecantikan penampilannya. Yang kedua, linasabiha atau keturunannya. Jadi siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa neneknya, itu yang disebut dengan nasab. Karena ada kaitannya dengan kecerdasan atau gennya. Yang ketiga, liha, orang bilang karena hartanya. Tapi jika dimaknai lebih luas, itu bukanlah orang yang kaya sebab harta, tapi potensi yang dimilikinya seperti kecerdasan intelektual, serta kemampuan untuk mau bekerja, itu sudah menjadi modal yang cukup untuk menjadi orang kaya. Yang keempat, masalah agama, ad-din. Nabi meletakkan di akhir karena sesungguhnya yang abadi itu adalah agama. Sebab orang yang agamanya baik, itu pasti moral, akhlaknya itu baik. Jadi yang terpenting itu agama, sebab rupa atau penampilan itu bisa dengan cepat berubah. Adapun keturunan, walaupun dari keturunan orang cerdas, tapi jika tidak memiliki akhlak, maka itu tidak ada gunanya. Dan adapun harta, itu juga hal yang tidak abadi, karena itu merupakan titipan Allah untuk manusia sementara. Rasulullah juga pernah menegaskan dalam sebuah hadis, salah satu min sa'adati ibni Adam, 3 hal atau tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama yaitu al-mar'atus sholih, yaitu wanita yang solihah. Yang dimaksud solihah itu bagi laki-laki ketika memandang istrinya, maka ia merasa damai, tentram, dan bahagia. Wanita solihah juga dapat menjaga kehormatannya beserta kehormatan suaminya. Yang kedua, wal mar'atus sholih, punya rumah yang bagus, tapi tidak harus mewah atau yang wow. Tapi rumahnya cukup untuk berteduh, beribadah, intinya nyaman untuk mengabdikan diri kepada Allah bersama keluarganya. Dan yang ketiga, wal markabus sholih, punya kendaraan yang bagus. Tidak harus yang bermerek, tapi cukup untuk memudahkan transportasi, seperti untuk pergi ke masjid. 3 hal tersebut jika bisa dimiliki oleh laki-laki, maka ia akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan bagi para suami itu jangan pernah mengharapkan untuk mendapatkan calon istri yang sempurna atau betul-betul solihah. Itu tidak bisa. Sebab wanita solihah itu harus dibentuk oleh suami yang soleh.
yang dapat membimbing atau menuntut istrinya bagaimana cara sholat atau ibadah lainnya, sehingga kelak menjadi istri yang solihah. Jadi intinya bagaimana bersama-sama membina keluarga yang bahagia dan mendapat keberkahan dalam rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan mengenai rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.